Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah budgeting akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan. Langsung saja, materi pertama, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran yang umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan, karena ya semua perusahaan itu pasti menjual sesuatu. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan bisa berakibat fatal pada penyusunan anggaran yang lain. Ya, namanya juga anggaran kunci. Jadi jika terjadi sebuah kesalahan, maka akan berdampak pada yang lainnya. Nah, manfaat dari anggaran penjualan itu mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contoh dalam rencana pemasaran dan lain sebagainya. Untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Menurut Tandy Haruman, tujuan dari penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperkirakan data yang merupakan perjalanan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan lain dari anggaran penjualan adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, yakni satu, penjualan periode yang lalu, dua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, tiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan dan kemungkinan perluasannya, yang keempat, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja, lalu ada fasilitas yang menunjang. Kalau ada faktor eksternal diantaranya keadaan persaingan pasar, lalu ada posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh. Nah, periode anggaran penjualan. Periode anggaran penjualan waktunya sesuai dengan rencana perusahaan atau corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya disebut dengan sales plan. Biasanya dalam jumlah tahunan dan mengangkut analisis dalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Anggaran penjualan jangka pendek disebut tactical sales plan. Anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup satu tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bahkan bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan pengendaliannya. Nah, untuk penulisan format anggaran penjualan nanti akan saya share formnya di link di deskripsi. Anggaran lalu ada juga di anggaran penjualan dalam grup ini cara memperkirakan penjualan di masa-masa yang datang. Ini menggunakan berbagai metode, diantaranya metode rata-rata bergerak, metode trend moment, lalu ada metode perkiraan asosiatif regresi dan analisis korelasi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya, kami akan menjelaskan tentang format penulisan anggaran penjualan. Di sini penjualan dalam format penjualan 1 bulan.
Di PT Kayu Sejahtera, anggaran penjualan untuk bulan Desember tahun 2008. Keterangannya adalah sebagai berikut. Di sini yang di atas ini diisi oleh barang yang dijual, misalkan kursi di sini dicontohkan dengan kursi dan lemari. Karena PT Kayu Sejahtera bergerak di bidang mebel, maka penjualan dalam unitnya kursinya 8.000 unit, lemari 10.000 unit dengan harga tertera sebagai berikut. Untuk penjualan Januari, perusahaan menargetkan penjualan sebesar 20% untuk kursi dan 10% untuk lemari. Harga jual per bulan Januari sama dengan bulan Desember. Berikut langkah-langkahnya. Penjualan bulan Januari sama dengan penjualan bulan Desember dikali 1 ditambah pertumbuhan penjualan Januari. Ya, sebagai berikut, kursi 8.000 dikali 1 ditambah 20% sama dengan 1.600 unit. Di sini juga lemari 10.000 dikali 1 tambah 10% sama dengan 11.000 unit. Untuk mengetahui nominalnya, bisa dikalikan ini yang telah diketahui 9.600 dan 11.000 ini dikalikan dengan harga jual per unit, maka didapat nilai sebagai berikut. Nah, maka anggaran penjualan untuk bulan Desember bisa dijelaskan adalah sebagai berikut. Nah, anggaran penjualan yang lebih dari 1 bulan. Anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. Ini kita ambil contoh PT Amanah Sejahtera. Memproduksi 2 macam tas untuk wanita, yaitu tas yang reguler sama tas yang eksklusif. Unit terjualnya yang reguler selama tahun 2006 adalah 20.000 unit dan yang eksklusif 2.000 unit. Harga jualnya yang reguler 80.000, yang eksklusif 250.000. Perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% di tahun 2007. Penjelasan bulan Januari dan Februari penjelasan bulan Januari, Februari dan Maret 2007 sebesar 10, 5% dan 15% dari penjualan. Langkah pertama untuk menuliskannya, buat format anggaran seperti ini. Lalu langkah-langkahnya dihitung jumlah unit 3 bulan tersebut. Maka dihitung manual sesuai dengan permintaan soal. Lalu hitung penjualan setiap produk untuk 3 bulan penjualan. Setiap bulan per produk diperoleh dengan mengalihkan unit yang dijual dengan harga jualnya sebagai berikut. Nih, langkah keempat itu dituliskan anggaran penjualan untuk 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2006. Mungkin itu kira-kira dari penulisan format anggaran penjualan. Nah, untuk memperkirakan penjualan di dalam bab ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, juga menjelaskan tentang cara memperkirakan penjualan. Satu metode rata-rata bergerak. Ini rata-rata bergerak bermanfaat bagi perusahaan bisa memastikan permintaan pasar tumbuh secara stabil. Contohnya bisa dibaca sendiri sebagai berikut. Dalam penghitungannya sama seperti rata-rata pada statistik yang kita pelajari umumnya, yakni penjualan di 3 bulan terakhir atau penjualan dalam satu satuan terakhir, lalu dibagi dengan jumlah bulannya. Misalnya penjualan 1.000, 1.200, 1.400, hasilnya 3.600. Maka untuk mengetahui perkiraan penjualannya, maka dibagi dengan 3 bulan terakhir sehingga didapatkan 1.200 unit untuk perkiraan penjualan pada bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wildan, yaitu mengenai anggaran penjualan perusahaan. Yang kedua, untuk menghitung anggaran penjualan menggunakan metode trend moment, menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX untuk mencari nilai A dan nilai B. Menggunakan persamaan sigma Y sama dengan N kali A,
plus B kali sigma X. Yang kedua, sigma XY sama dengan D kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Maka dari itu kita akan memperoleh nilai A dan B menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Untuk caranya akan saya jelaskan nanti setelah metode yang selanjutnya saya jelaskan. Untuk yang kedua untuk yang ketiga menggunakan metode perkiraan asosiatif atau regresi analisis korelasi. Dalam metode ini lebih baik dibandingkan metode time series yang hanya menggunakan data-data masa lalu. Penjualan produk jasa perusahaan dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, harga jual produk dan jasa pesaing, kualitas produk pesaing, serta kondisi perekonomian berusaha. Itu dinamakan variabel dependent. Sedangkan variabel independent yaitu yang tidak dipengaruhi oleh nilai variabel lain. Untuk yang keempat itu metode analisis industri. Penjualan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan industri tempat perusahaan berada. Perusahaan yang dimiliki bidang usaha yang sejenis dapat dikelompokkan seperti industri ekonomi dalam industri penjualan, industri otomotif. Maka ketika industri otomotif turun, maka penjualan perusahaan juga akan ikut turun. Karena itu, perusahaan dalam satu periode dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya dalam satu periode. Untuk soalnya kita akan bahas setelah ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas metode trend moment. Seperti yang dikatakan oleh Elvina tadi, metode trend moment itu menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX seperti ini. Untuk mencari nilai A dan B digunakan persamaan sebagai berikut. Sigma Y sama dengan N dikalikan A ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan D dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. N sama dengan jumlah data yang dianalisis. Setelah persamaan di atas diperoleh, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi untuk memperoleh A dan B. Seperti contoh soal berikut, nanti soalnya akan saya sisipkan di link di deskripsi video ini untuk pemahaman mandiri. Langkah-langkahnya membentuk tabel agar mempermudah memperoleh nilai A dan B untuk persamaan Y sama dengan A tambah BX. Penjualan setiap tahun adalah Y, jumlahkan seluruh data yang ada pada kolom Y. Memberi skor untuk mengisi kolom X, skor untuk data pertama adalah 0 dan data berikutnya 1, 2, 3, hingga N. Kemudian jumlahkan seluruhnya yang ada dalam kolom X. Isi kolom XY dengan mengalihkan data yang ada pada kolom Y dengan data yang ada dalam kolom X. Seperti ini. Isi kolom X kuadrat dengan mengkuadratkan seluruh data yang ada pada kolom X. Kemudian jumlahkan seluruh data pada kolom X kuadrat. Ya, kurang lebih seperti ini, seperti yang kita telah dipelajari pada mata kuliah statistika. Lalu ada metode perkiraan asosiatif, regresi analisis dan analisis korelasi. Metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode time series yang hanya menggunakan data-data masa lalu. Jadi pemperkiraan produknya ini lebih baik dari analisis yang menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu. Faktor seperti biaya pemasaran tidak dikeluarkan perusahaan, harga jual dan produk jasa pesaing, kualitas dari produk pesaing, serta kondisi perekonomian perusahaan. Karena itu semua adalah pengaruh dari penjualan produk dan jasa perusahaan. Jadi
maksud saya penjualan produk dan jasa perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Dalam hal itu, penjualan produk dan jasa adalah variabel dependen, nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel lain. Sementara variabel-variabel lainnya itu disebut variabel independen. Nah, ini cara menggunakan analisis regresi sederhana untuk membuat perkiraan anggaran penjualan. Seperti contohnya yang sudah saya rangkum seperti ini. Nah, tentukan variabel dependen dan pertama, tentukan variabel dependen dan independen pada tabel penjualan. Variabel dependen itu disimbolkan oleh Y, sedangkan pengeluaran variabel-variabel independen yang seperti saya sebutkan di atas disimbolkan oleh X. Menjumlahkan seluruh data yang ada dalam kolom X dan kolom Y. Isi kolom X, Y dengan mengalihkan data dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah dimasukkan ke dalam rumus yang tertera yang ini. Nih, ini rumusnya dan lalu disubstitusikan di sini. Jika kita mengikutinya secara rinci, maka akan ketemu hasil seperti ini. Nah, yang terakhir itu metode analisis industri. Penjualan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh pertumbuhan industri tempat berbeda. Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang jenis dapat dikelompokkan dalam satu industri. Contoh, jika ekonomi memburuk, maka penjualan industri otomotif akan turun. Membuat penjualan perusahaan yang di dalamnya juga akan turun. Oleh karena itu, penjualan perusahaan dalam suatu periode dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya. Seperti contohnya ini contohnya, soal contohnya. Langkah-langkah dalam melakukan metode analisis industri. Hitung pangsa pasar dengan cara membagi penjualan perusahaan dengan penjualan industri pada periode yang sama. Maksudnya penjualan perusahaan tertentu lalu dibagi dengan penjualan industri pada periode yang sama. Tentukan perkiraan penjualan industri, tentukan pangsa pasar perusahaan, terus penjualan diperoleh dengan mengalihkan pangsa pasar dengan penjualan perkiraan penjualan di tahun yang sama. Bisa dilihat di sini. Pada tahun 2005, PTA mampu menjual produknya sebesar 40.000 unit. Pada tahun yang sama, penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2006 diperkirakan naik sebesar 25%, dan manajemen PTA memperkirakan pangsa pasar perusahaan naik 2006 sama dengan pencapaian tahun 2005. Tentukan penjualan industri PTA untuk 2006. Nah, ini rumusnya. Nah, dan ini pangsa pasarnya. Lalu pangsa pasar dalam presentasinya seperti ini. Dan penjualan industrinya ditambah 1 tambah 25%, hasilnya 125.000. Perkiraan pangsa pasar yaitu sama dengan tahun 2005, yakni 40%. Penjualan industri 2006 dikalikan pangsa pasar PTA 2006. Hasilnya 50.000 unit. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dalam penyampaian contoh soal dan presentasi kurang bisa dipahami, nanti saya cantumkan link contoh soal di deskripsi video ini. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.